hari ini full khotbah ya. Nah, siapkan buka wadah besar-besar. Saudara, hari-hari ini saudara, tadi Joshua bicara tentang apa yang sangat penting. Dan saya belajar, saudara, saya tanya Tuhan dan Tuhan juga ajarkan dasar. Ini bukan khotbah spektakuler, saudara ya. Hari ini khotbah dasar, saudara. Dan saya berdoa saudara menangkapnya dengan sungguh-sungguh. Mari kita buka. Saudara, ini yang Tuhan bilang. Terlalu banyak dari kita itu tidak siap, tidak mampu, tidak bisa menerima janji. Ya. Sekali lagi, terlalu banyak dari orang-orang Kristen. Saudara tahu janji seperti bangsa Israel. Saudara, mereka dijanjikan tanah yang ajaib, saudara. Tetapi 2 juta orang mati tanpa menerima janji. Dan saudara, Tuhan cerita sama saya soal ini. Sebenarnya panjang dan saya potong jadi beberapa khotbah ya. Dan saya berharap ini aja kalau bisa selesai sampai belakang sudah luar biasa, butuh 2 jam rasanya saya. Tapi saya berharap saudara buka hati hari ini ya, saudara, karena ini penting untuk menerima janji. Oke, next. Saudara, ini yang pertama. Kita terima kehidupan ya, janji kehidupan kalau kita punya takut akan Tuhan. Mari baca ayatnya sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Oke. Saudara, Tuhan itu pengen kasih apa? Kehidupan. Itu sehat, kuat, semua bertumbuh, itu ciri kehidupan. Dan saudara, yang kedua, Tuhan pengen kasih apa? Sejahtera, shalom. Saudara, kalau saudara butuh ya istilahnya makan, tidak bisa bayar, itu tidak shalom. Kalau saudara butuh kontrakan dan saudara sampai ngoyo, itu nggak shalom. Shalom itu saudara pas pengen berlibur ada uangnya. Pas pengen saudara ya berangkat saudara peperangan, saudara ada pakai pesawat, dapat pesawat. Itu shalom. Sehat itu enggak, sehat itu shalom. Kalau saudara bangun pagi rentek-rentek badan, sakit, itu enggak shalom. Saudara dan Tuhan mau kasih shalom. Saudara mau kasih kehidupan, amin. Loh, ciri kehidupan itu tumbuh loh. Jadi kalau imanmu tidak tumbuh, itu tidak hidup. Saudara curi, tolong matiin. Sorry, saya per 2 jam saya mengingatkan diri saya untuk berbahasa roh dan menyembah Tuhan. Jadi bunyi setiap 2 jam. Saudara, dan kemudian ciri kehidupan saudara itu saudara ya selalu tumbuh. Salah satunya gerak. Kalau saudara tidak pernah gerak, pelayanan gak gerak. Saudara ya perang gak gerak, bersaksi gak gerak, gak hidup namanya. Dan hidup dan shalom ini sebenarnya udah komplit ya. Tapi di satu sisi Tuhan bilang apa saudara? Takut dan gentar akan namaku. Nah, ini persoalan ya. Saya saudara mau buat saudara mengerti, tolong saya minta penari ya, Randy sama Christian aja paling gampang. Terus saya minta styrofoam yang saudara ya, styrofoam yang gede ya, yang Indonesia yang kotak-kotak yang gede. Nah, bagian penari yang lain ya, tolong taruh di atas. Ya satu-satu ya, oke. Ya satu, siapa di sini yang laki pokoknya, kalau nggak ada. Oke, ya Tian, kali ini aku melatih tanganmu, sini. Ternyata aku harus kuat dong. Ya, sip. Nah, oke. Saudara, ini adalah saudara ya takut dan saudara
gentar ya akan Tuhan. Saudara, sama ini contohnya 2 karena saya mau buat perbandingan. Saya pengen lihat aja siapa yang kuat dari kalian. Saudara, nah sekarang penari yang lain, boleh Pak Joshua taruh apapun di atasnya yang bagus-bagus, ya. Saudara ya, itu adalah janji Tuhan. Emas, saudara ya, apapun. Cariin yang berat. Jadi bisa kelihatan seberapa takut dan gentar mereka. Ya, cari yang berat. Semua penari yang lain taruh di atas mereka apa saja. Saudara taruh. Ya masih bisa. Ya udah nggak bisa. Coba ya. Saudara, nah itu masih lumayan. Ayo latihan building. Harusnya Pak Leo ya, kita lihat. Kan biasanya katanya bisa ngangkat berapa? Nah kan nggak bisa. Saudara, jadi saudara bisa lihat. Nah sekarang Christian Jos diuji. Ayo boleh tambahin kan? Saudara tambah lagi. Saudara jadi bisa mengerti. Ya coba kita ya. Tambah lagi. Saudara jadi bisa mengerti ya. Lihat tambah. Coba seberapa ya kekuatannya. Kasih emas gitu ya. Percayalah. Kasih emas sekilo gak akan tahan kok. Tuh kan. Jadi saudara mengerti seberapa. Ayo pegang lagi ya contoh ya. Seberapa saudara punya takut dan gentar, seberapa saudara bisa menampung banyak. Bisa mengerti sampai ini? Simple. Angkat lagi ya. Ya, ini takut dan gentar. Seberapa saudara kuat, stabil, hidupmu menghasilkan takut dan gentar. Saudara 2 sisi takut dan gentar, maka saudara akan menerima berkat sebanyak-banyaknya. Tapi kalau dikit ya begitu kayak Christian tuh, dikit banget. Oke, udah boleh duduk ya. Karena terlalu banyak orang Kristen tidak pernah takut dan gentar akan Tuhan. Akibatnya saudara tidak pernah bisa menerima berkat. Yang tadi Joshua bilang, selalu jatuh, selalu hilang, selalu gagal. Nah saya mau jelaskan tentang takut dan gentar. Saudara, ini salah satu yang ditancap dalam hati saya. Dalam hidup Bahtera dan Mahanaim. Saudara misalnya, apa sih Bu takut? Saya ini gini ya, saya ini gak pernah takut omongan orang. Tapi saya takut omongan Tuhan. Saya takut banget Tuhan bosan sama saya. Saya takut Tuhan luka karena omongan saya. Saya takut Tuhan sedih. Saya takut banget. Saya gak takut ada 1000 aliran keras. Selama ada Tuhan, saya tahu mereka akan tunduk. Tapi saya takut kalau Tuhan tidak hadir di tempat ini. Karena 1 kali saja Tuhan tidak hadir di tempat ini, habislah kita. Saudara, saya gak pernah takut butuh berapa. Setahun butuh misalnya 1 triliun, saya gak takut. Selama perkenanannya, selama itu hatinya dan maunya, dia tanggung jawab. Masak ya, saudara ini nyuruh pembantu ya, ke pasar misalnya, Mbak Karti ke pasar gitu ya, beli sate, daging, ini. Terus kita bilang ini, uang cari sendiri. Enggak kan? Kalau sama pembantu pasti kasih, nih uangnya. Walaupun kecuali kalau saudara sekarang raja-raja ya. Kalau raja-raja ya gak usah begitu, selalu punya uang sendiri. Tapi buat saya selalu bilang sama Tuhan, selamanya sampai dalam kekekalan aku ini budak cinta. Di hadapan iblis, di hadapan yang lain, saya panglima, saya raja-raja, saya penguasa 7 semesta, 7 rim, saudara 7 benua. Tapi di depan Tuhan saya bilang, Tuhan selamanya aku ini budak cinta. Jadi kalau engkau suruh apapun, engkau pasti biayai.
Tapi itu asal buat dan hati Tuhan. Seandainya kapal itu saya yang mau, ya Tuhan gak usah cari, gak usah kasih uangnya, saya mesti cari. Bisa mengerti gak? Tapi karena kapal Tuhan yang mau, Dia pasti sediakan. Saudara, karena kita ke Israel, Tuhan yang mau. Saya ini sampai cek and recheck berkali-kali. Orang bilang begini ke saya, banyak. Apa itu bukan ambisi ibu. Saya ini sampai cek and recheck. Dan saya bilang ini, Tuhan, kalau saya ini masih punya ambisi liar, cabut. Karena itu setiap kali saya doa, saya ini ngomong begini, jangan sisakan 1% aja dari hidupku. Take all my life. Jangan sisakan 1% dari mauku, ambil semua. Karena yang 1% kalau dari Iin bisa sangat berbahaya. Saudara, saya sangat takut. Setiap kali hadirat Tuhan, kenapa saya suruh sebagian yang deklarasi maju tapi saya pilih nelongsor. Saya cuma takut setiap kali nelongsor saya minta ampun. Setiap kali nelongsor saya coba bilang, Tuhan, perbaharui sumpahmu. Karena 1 kali engkau mundur, 1 langkah engkau mundur, habislah aku. Saudara, saya bahkan gak takut, saudara. Mau istilahnya pemerintah bikin hukum apapun. Saya tahu ada hukum terbesar, yaitu hukum kerajaan surga. Tetapi saya takut kalau hukum kerajaan surga ketok kita bersalah. Sampai di sini saudara tahu? Kalau ini ada dalam hidupmu, tiba-tiba kekuatanmu saudara ya untuk menerima berkat Tuhan. Seperti tadi saudara kan megang dengan enteng. Dan saudara tiba-tiba saudara ditaruh di atasnya beban. Ditaruh di atasnya kerjaan. Ditaruh di atasnya duit. Ditaruh di atasnya apapun. Santai aja. Why? Karena dasar untuk nerima itu adalah takut dan gentar akan Tuhan. Saudara, saya ini misalnya ya tiba-tiba Tuhan kasih proyek lagi gitu ya, yang lebih ya sudah sih bangun KA. Saudara, dan Tuhan itu ngomong banyak soal KA ya. Mulai dari dia pengen taman yang saya mencoba merawatnya dan masih jelek menurut saya. Saya ini benar-benar gak mengerti. Sampai tadi pagi saya mau ngomong gini sama orang. Aduh, kalau buat saya ya ngurus anak lebih gampang daripada ngurus taman. Ya, buat saya ngurus taman itu waduh salah perlakuan mati, ini mati gitu ya. Tapi saya bilang Tuhan pengen. Dan yang kita pasti buat, pasti. Saudara, Tuhan pengen kemah Daud di belakang. Tempat 24 jam hadiratnya menyerbu dan menerpa semua orang. Tuhan pengen taman, Tuhan kasih nama taman. Saudara, 7 sumpah. Saudara, saya sudah lihat. Saudara, pada waktu yang taman keset ya, penuh pengarap mawar. Saudara, dan di taman keset semua orang kalau datang saudara, tiba-tiba jatuh cinta, nangis, nari. Dan kemudian ada taman matahari yang semuanya penuh saudara, dengan bunga matahari segala macam jenis. Saudara, penuh dengan lampu beraneka ragam, buat. Saudara, pokoknya keren banget. Ya, yang saya lihat. Tapi untuk membuat nanti di belakang, mari kita berdoa. Ya, karena apapun yang saya lihat, ini jujur ya, kita itu tidak bisa membuat di dunia 1% aja tidak bisa. Terlalu megah, terlalu indah, terlalu ajaib yang ada di surga nanti. Tapi Tuhan tetap pengen.
Sedikit lah nak, 0,5 ya gak apa-apa lah nak. Aku pengen menunjukkan sedikit yang di surga. Saudara, dan saya tahu itu kira-kira butuh 2 T. Karena Tuhan mau mall, Tuhan mau hotel, Tuhan mau tempat saudara setiap orang dipulihkan tubuh jiwa roh. Dan kalau saudara tanya, Bu, ibu punya uangnya? Ya enggak. Ibu pikirin? Ya enggak. Kenapa enggak dipikirin? Kan urusan Tuhan. Kan modelnya cuma kayak Musa. Saya lihat dari surga, saya lakukan. Selesai kan? Saudara, ikuti hidup saya. Saya cuma pengen bilang gini, menerima janji itu gampang. Takut akan Tuhan dan gentar. Setelah itu apa? Lihat dari surga, dengarkan yang Tuhan katakan, lakukan. Pasti janji jadi. Kalau saudara orang bilang, Bu, ibu bisa dapat tiket dan kemudian kita terbang satu pesawat, gimana? Tuhan cuma ngomong begini, nyanyi dan deklarasi setiap hari minimal 10 kali. Ya sudah. Saya nyanyinya sekali lagi Tuhan tolong. Karena lagu itu, hari itu Tuhan kasihnya lagu itu ya. Sekali lagi Tuhan ciptakan. Saya ganti semau saya lah pokoknya. Kan itu hobinya saya, mengganti kata-kata lagu semau saya. Tapi saya nyanyikan sehari waktu itu ya bisa 20 kali. Dan selebihnya Tuhan atur. Saya berdoa yang pertama untuk menerima janji, saudara harus punya apa? Takut dan gentar. Saya nggak ngerti kalau orang ini ya takut diomongin itu kayak Joshua tuh, saya bingung loh saudara ya. Itu anak saya kok bisa keluar begitu ya gitu ya. Padahal mamanya ini paling nggak peduli diomongin orang. Saudara, saya nggak pernah takut, makanya saudara ya, menghadapi apapun. Pada waktu saudara bilang Mahanaim mau diserbu, pada waktu saudara ya, saudara orang bilang akan membakar, menghabisi Mahanaim, saya cuma bilang begini, selalu saya bilang ini, Tuhan, aku cuma minta perkenananmu. Dan perkenananmu cukup buat aku. Perkenananmu itu jaminan. Perkenananmu itu segalanya. Tapi yang setiap hari saya takut apa? Saya selalu bilang ini, Tuhan ampuni ya, saya ini kenapa jadi tua sih, nyebelin. Saudara, sejujurnya ya saya masih pengen nari lebih lagi. Saya masih pengen saudara melakukan misalnya nih naik ke gunung lari gitu ya. Terus sampai di atas nancap gitu ya. Jep gitu, banner. Terus saya bilang love you Lord, I love you, I love you. Itu hati saya. Tapi saya tahu naik gunung udah malu-maluin. Saudara, berapa langkah duduk, berapa langkah duduk. Wah, buat saya tuh gak keren. Makanya milih gak usah naik gunung. Gak keren. Tapi kalau saudara tanya, yang saya takut cuma Tuhan bosen. Tuhan gak temukan lagi Iin yang nyentrik, yang aneh, yang liar. Dalam arti liar yang ilahi. Saudara, buat saya ketika Monas bukan soal Monasnya. Hari itu saya bilang, Tuhan kau pengen Monas, saya buat. Dan saya bilang bagian saya cuma pengen bilang I love you. Dan saya jam 4 pagi hampir setiap minggu saya jalan 5 langkah saya tersungkur. Jalan lagi 5 langkah tersungkur. Dan saya bilang, Tuhan, aku cuma mau Engkau lihat. Ini cintaku. Ini hatiku. Dan saya berdoa ini masuk dalam hidupmu. Dan saudara akan lihat kekuatanmu menerima janji akan berlipat kali ganda. Amin. Saudara, mari kita next. Nah ya. Jadi saudara, kalau saudara ini benar-benar ngerti ya takut akan Tuhan ya. Saudara-saudara tuh kan asik. Misalnya nih ada orang jahatin saudara. Nah, kesempatan buat saudara. Saudara, kalau gini kan kita nggak bisa ya kalau kita nggak dijahatin terus kita bilang kita memberkati orang itu, kita memeluk orang itu, biasa aja nilainya.
Tapi begitu saudara, ada orang jahat sama kita, oh kita berkati, kita peluk, kalau perlu kita kasih duit gitu ya. Terus sembari ngelirik Tuhan, hehe, lumayan kan, itu yang kamu seneng kan gitu ya. Saudara, bisa gak sih saudara tuh nangkep setiap momen untuk bereaksi bikin Tuhan jatuh cinta? Saudara ini ya, lihat Leo, maaf ya Leo, jatuh lagi dalam perzinahan. Saudara, dalam nama Yesus tidak pernah lagi. Itu terjadi 1000 tahun yang lalu ya. Saudara, buat saya gini ya, saya gak perlu marah, gak perlu kesel sama dia. Saya nelongsor minta ampun sama Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, dia anakku, tolong ampuni sekali lagi. Tolong, karena darahmu ada di dalam dia. Saudara, dan ketika kita nyembah, sampai saudara, kita ini bilang, Tuhan, Tuhan, kalau aku mesti bayar sedikit, ya mungkin dengan puasa buat dia, bilang Tuhan. Maka kita sedang menggenapi 1 Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 adalah Tuhan mati buat kita. Tapi 1 Yohanes 3 ayat 16, kamu wajib saudara buat orang lain. Bisa mengerti? Buat saya cuma ngenapin. Bukan karena saya sangat sayang sama Leo. Saya sayang, tapi bukan itu poinnya. Bisa mengerti gak sih saudara? Kalau saudara poinnya karena saudara terlalu sayang sama Leo, saudara akan sakit hati dengan reaksi Leo. Tapi karena buat saya poinnya tidak pernah manusia. Saudara, mau Leo bereaksi apapun, marah sama saya gak peduli kok. Karena poin saya selalu, saya bereaksi benar dengan Tuhan. Dan buat saya, itu yang terpenting. Itu tujuan hidup. Itu pilihan saya everyday. Karena saya takut akan Tuhan. Dan kalau saudara bisa ngerti itu, tiba-tiba ototmu untuk terima janji, itu segede Goliat. Dalam arti gedenya ya, untuk terima semua yang terbaik. Saya berharap saudara mudeng. Saya berharap saudara mudeng. Next. Saudara, pengajaran di mulut, kejujuran mengikut Tuhan, membuat orang berbalik kepada Tuhan. Ini rahasia kedua. Oke, mari kita baca 1, 2, 3. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Nah, ini nomor 2 saudara ya, untuk menerima berkat Tuhan. Saudara, seberapa saudara itu menangkan jiwa, berfungsi, seberapa saudara bisa mengajak orang berbalik kepada Tuhan, upahmu sangat besar, betul kan? Tapi kenapa banyak orang gak berfungsi dan gak bisa bawa orang kepada kebenaran? Saudara, yang pertama karena di mulutnya gak ada kebenaran, gak ada pengajaran. Saudara, saya kenal beberapa orang yang sudah 20-30 tahun. Saudara, ikut Bahtera, ikut tok saudara. Tapi setiap ketemu saya sama Line atau WA, selalu ngomong negatif. Saudara, ini Mahanaim juga ada. Misalnya setiap kali ketemu ngomong begini, Bu, kenapa ya Mahanaim itu tetap gak karu-karuan? Kenapa ya berkat Tuhan itu gak pernah datang? Kenapa ya saya gak jadi kaya? Kenapa ya Bu, ya kalau di Mahanaim itu dapat serangan? Kenapa ya orangnya gak sopan? Kenapa ya masih ada yang berzina? Loh, saya gak pungkiri bahwa itu ada, itu terjadi. Saudara, tetapi saya sampai ngomong begini sama mereka. Kenapa kamu selalu ngomong yang begitu? Kenapa tidak kamu ngomong tentang pengajaran, tentang kasih, tentang pujian, tentang cinta? Kenapa tidak lihat keajaiban yang Tuhan buat? Seperti tadi khotbahnya Pak Joshua.
Tapi saudara, ini saya ya, tiap hari saya harus cari satu ayat. Jadi kalau saya buka Alkitab, saya itu, saudara selalu bilang begini, selain saya baca yang biasa, saya akan teriak-teriak gini, Tuhan, satu ayat Tuhan, ayat hari ini. Aku kangen Tuhan, kasih rema yang sampai aku nyala di sini. Tuhan, aku butuh Engkau. Itu tiap hari saudara. Kalau baca Alkitab seperti teriak-teriak. Saudara, dan nanti ada satu ayat dari semua yang saya baca. Saudara, saya baca 5-6 Fatsal. Nanti pasti ada 1-2 ayat yang tiba-tiba bam. Jadi kalau saudara lihat Alkitab saya, bukan Alkitab, tapi Alkitab HP juga. Tapi Alkitab yang di rumah, wah, depan belakang semua coretan, warna-warni. Saudara ya, karena saya suka gambar di mana-mana, tulisan di mana-mana. Saudara, kenapa? Itu ledakan yang Tuhan taruh di sini. Ini kayak beberapa hari yang ini, saudara ya, tiba-tiba kemarin bukan beberapa hari. Ayat biasa saya tahu. Matahari tidak pernah ya tenggelam dalam hidupnya, dan bulan tidak pernah surut selama-lamanya. Saudara, saya langsung bam. Tuhan, terima kasih. Sepanjang hari saya bilang ini, matahari tidak pernah tenggelam. Ya, bulan gak pernah surut. Engkau matahari tidak akan pernah tenggelam, tidak akan pernah surut selama-lamanya. Aku ada di hadapan Tuhan. Dan itu saya omongin setiap hari. Setiap hari itu ya, sepanjang hari. Saudara, itu membuat hidupmu ini beda. Membuat hidupmu ini kaya. Selalu dari mulutnya ada pengajaran. Dan saudara, saya ini kan kalau di rumah belajar sama Tuhan banyak saudara. Saya selalu bilang sama saudara ya, selalu saya ini kalau bikin PPT, saudara bisa panjang, yang selesai saya khotbahin cuma 2-3 saudara. Selalu saudara. Wah, karena saya belajar banyak. Jadi kalau ada yang mau dekat saya akan cerita apa aja yang diceritain Tuhan. Ya, pengajaran. Jadi dari mulut saya gak sempet ngomong gini, ya kenapa hidup capek, susah. Gak akan keluar dari mulut saya. Yang dari mulut saya, kalau ada orang yang berani bilang, Bu ceritain tentang arbitrase, saya akan ceritain. Bu ceritain tentang internet, saya akan ceritain. Karena yang saudara tahu itu ndak ada 10-nya. Yang saya tahu juga cuma 10% mungkin. Atau mungkin bahkan 5% dari Tuhan. Tapi 5% yang saya tahu, saudara tahunya gak ada 10%-nya dari saya. Kalau saudara mau tanya, Bu, ya, Ibu hari-hari ini cerita apa sama Tuhan? Saudara, sejujurnya hari-hari ini Tuhan cerita mall. Ya. Saudara, sampai saya bilang begini, Tuhan yang dapat mall Joshua. Ya soalnya anakmu susah, aku aja omong. Kata Tuhan ya, takut duit terus katanya. Ya, padahal Tuhan ini lagi bergelora soal mall. Saudara, dan saya sama Bu Nike itu kan kami sering, saudara ngomong, tapi saya gak ngomong apapun sama Bu Nike soal mall. Saudara, kemarin malam Bu Nike sudah mimpi mall. Dia bilang, Bu, kenapa saya tiba-tiba mimpi mall ya? Saya mimpi bagaimana mall yang Tuhan mau. Saya bilang, iya sama. Aku bilang, hari-hari ini Tuhan lagi gambarin. Saya tuh sampai lihat mall yang isinya saudara, wah keren banget. Salah satunya seluruh Alkitab. Dari saudara Adam sampai saudara Wahyu. Saudara itu keluar di LED besar. Saudara, setiap hari saudara, saya bilang gini, wow. Ya, Tuhan bilang semua orang kan lihat cerita. Bahkan nanti ada orang-orang yang hanya datang ke mall cuma nonton. Dan mereka akan dengar firman, dengar kebenaran. Nah, ini mulut kita ini penuh akan Tuhan, penuh pengajaran, atau penuh ketakutan.
Ya, kalau saudara mau jadi orang yang nerima janji, ingat ya baik-baik. Latih mulutmu tidak pernah keluar yang negatif. Latih mulutmu tidak pernah keluar keluhan. Latih mulutmu tidak pernah keluar kemarahan manusia. Latih mulutmu tidak pernah keluar penghakiman. Latih mulutmu cuma keluar pujian, penyembahan, pengajaran. Amin. Saudara, dan yang kedua, jujur. Saudara jujur mengikut aku. Loh, saudara-saudara, banyak orang bilang ini, Bu, maksudnya jujur gini. Banyak orang yang ngomongnya begini, Tuhan, tolong berikan aku berkat supaya aku bisa menabur. Nabur gak usah nunggu diberkati. Tapi saudara, yang poinnya gini ya, banyak orang itu saudara hidupnya ini enggak jujur. Bilang pengen nabur padahal pengen duit. Bisa mengerti? Banyak orang bilang begini, Tuhan, ya, tolong, aku ini butuh pendamping supaya aku bisa lebih baik melayani. Bohong. Lu pengen pacaran aja. Saudara bisa ngerti gak sih? Terus kemudian ya, di dalam ini marah. Tapi saudara ngomongnya gini, ini gak jujur. Saudara, bahkan maaf kata ya, kita ini banyak jadi pelacur, tapi gak ada yang ngerasa pelacur. Tapi ada banyak orang merasanya sangat baik. Saudara merasanya dia berkorban, merasanya dia disolimi pelayanan. Saudara tahu disolimi pelayanan? Suruh kerja keras. Saudara ya, aku ini ya kerja keras sampai gak pulang, padahal ngobrol 4 jam. Kerja 2 jam aja gak bener. Saudara, maaf nih. Hari itu saya nyuruh seseorang, saudara, untuk ngedekor. Saudara, dan 6 jam gak jadi apa-apa, jan jelek. Ujungnya toh saya bongkar semua, saya panggil bunyi tak suruh ngulang. Sedangkan kalau itu saya kerjain sendiri, saya tungguin, saya yakin sejam beres. Dengan bagus, elegan. Tapi orang itu merasa tersolimi. Sudah kerja tidak dihargai, dimarahi, ya, bahkan dicopot pekerjaannya. Itu tidak jujur. Itu namanya, maaf ya, goblok. Tidak bisa menilai diri. Harusnya bilang gini, Bu, maaf ya Bu, ternyata saya bodoh banget. Saya merasa saya bisa dekor, ternyata gak bisa. Bu, saya belajar lagi. Itu kalau jujur. Saudara bisa ngerti? Saudara, ada banyak orang merasa bahwa dirinya baik. Alkitab bilang kebaikanmu itu kayak kain kotor. Ya, nanti kalau lihat orang nyeleweng sekali ya, wajahnya udah gini, pezina, katanya pelayan Tuhan, ya, tapi masih berzina. Padahal lu, ya, yang suka menghakimi, berzina dengan banyak hal, dengan uang, dengan kebohongan, dengan ketakutan, dengan iri, dan saudara menghakimi. Saudara bisa mengerti sampai di sini? Kalau saudara tidak jujur, saudara tidak bisa dapat perkenanan Tuhan. Kalau kamu gak pernah jujur dengan kemarahanmu, kamu gak pernah jujur dengan irimu. Saudara, kalau saudara lihat film Superman, itu orang gila Luthor itu cuma satu, iri. Dan saudara mungkin bilang, saya gak pernah iri. Siapa bilang? Kalau saudara ngomong begini, kenapa orang lain diberkatin saya enggak? Itu sudah apa namanya? Iri. Kenapa selalu saya sih yang ngerjain berat? Itu namanya apa? Iri. Kenapa saya yang dimarahin Bu Iin? Itu namanya apa? Iri. Kenapa saya enggak disapa? Itu namanya iri. Dan dia menghancurkan seluruh dunia dan hidupnya hanya karena satu kata, iri. Saya berdoa saudara menangkap. Ketika saudara jujur, sampai biarkan Tuhan itu ngorek semua.
Sampai saudara itu, saudara yang gak usah bersaing sama yang lain. Gak usah gini ya, saudara make up. Ya dulu ada khotbahnya Bu Lydia, mesbah yang di make up. Gak usah. Tuhan itu lebih teriak jujur satu kata, the long shot, dan bilang, Tuhan, I need you. Karena itu kemarin waktu doa cinta, Tuhan senang banget. Gak tahu tiba-tiba Tuhan senang. Sampai tiba-tiba sudah dia datang dengan badan besar sekali. Semua kita dipeluk buat saudara. Dan setiap kita itu ngeluarin bunga. Saudara, saya lihat Bu Iren itu ya ngeluarin bunga saudara. Bunga yang itu loh, peony palm. Ya, peony mum yang buahnya gede, kuning, biru, wah keren banget. Saudara, ada yang pahar itu tiba-tiba keluar bunga saudara, anggrek. Saudara, dan Tuhan bilang biar bagaimana, dia itu seperti anggrek. Ada yang keluar bunga. Saudara, saya juga heran, Joshua itu ngeluarinnya bunganya mawar semua saudara. Bahkan saya berpikir gini, dia mungkin keluar bunga yang lebih keren gitu ya, yang lebih maco gitu ya saudara ya. Karena ada bunga-bunga yang maco gitu saudara, yang kuat, yang gede gitu saudara. Tapi Joshua itu keluar mawar semuanya saudara. Sampai saya bilang gini, wow, setiap orang itu keluar bunga yang keren sekali dan dipeluk Tuhan. Dan Tuhan nari saudara. Tuhan nari sampai saya nangis saudara. Dia nari di atas dengan memeluk kita saudara. Tapi semua, bukan nari satu-satu kayak Joshua sama Miel ya, tapi semua dipeluk saudara, semua dibawa nari. Satu kejujuran itu menyentuh Tuhan. Dan saudara, ujungnya apa? Kalau saudara itu jujur, saudara akan gampang buat membawa banyak orang kepada Tuhan. Tapi kalau saudara selama ini belum bawa orang kepada Tuhan, ada banyak yang gak jujur dalam hidupmu, yang kau belum bereskan dengan Tuhan. Saudara, ada seorang pelacur, benar-benar pelacur ya. Dia cuma ketemu saya, bahkan dia belum mengaku kalau dia pelacur. Saudara, dia duduk di sebelah saya dan dia bilang, Bu, saya mau konseling. Terus kan saya biasa ya nanya Tuhan, Tuhan ini apa? Tuhan jawab gini, seperti dirimu, pelacur murahan yang hobinya menaklukkan laki-laki. Loh saudara, Tuhan aja ngomong gitu loh ke saya. Saya suka bilang ini, Tuhan, kamu kalau ngomong sama saya kok sadis sih. Terus Tuhan bilang, ya karena kamu bisa mendengar kebenaran. Kamu bisa mendengar the truth dari hatiku. Dan banyak orang, aku ndak bisa. Tahukah saudara bahwa saya tidak bisa bicara kebenaran kepada semua saudara secara utuh. Kalau saya nih ya bicara kebenaran ke Catherine mungkin pingsan 3 hari. Kalau saya bicara benar, misalnya gini, kamu ya aslinya, gitu ya, saudara mungkin langsung keluar dari Mahanaim dan saudara tidak muncul lagi. Tapi bolehkah Tuhan bicara kebenaran? Bolehkah Tuhan jujur? Bu Iren pernah minta sama Tuhan supaya Tuhan jujur. Saudara, Tuhan tidak bisa jujur bahkan sama Yudas, tapi Tuhan jujur sama Simon. Iblis, pergi. Hanya gara-gara dia bilang itu jangan terjadi. Betul? Betul? Dia cuma bilang gini, Tuhan jangan disalib, jangan terjadi loh, betul kan? Terus dia ngomongnya apa? Iblis, pergi. Saudara mau ditengking begitu sama Tuhan? Atau saudara bilang, aku diiblis-iblisin. Saudara mau dimaki anjing, gak layak ngasih roti ke anjing. Bisakah saudara? Ketika Tuhan bilang sama saya, kamu itu ular. Kalau lu gak mati gak ada gunanya. Ular, maksudnya mati kedagingan ya. Bisakah Tuhan jujur? Dan hari itu balik kesaksian saya, Tuhan ngomong begitu. Saya langsung peluk. Saya peluk bilang, saya dengan guyon, maaf ya, Tuhan bilang kita ini sesama pelacur. Tapi Tuhan sayang pelacur loh. Tuhan jadikan pelacur
jadi orang yang pertama kali ditemui ketika dia bangkit. Saudara, saya cuma ngomong gitu, orang ini nangis. Dia cerita semua dosanya. Dan hari itu juga dia terima Yesus dari agama lain. Satu kata, dia bilang, tidak ada orang yang nerima saya seperti ibu. Tidak ada orang yang pernah berkata seperti ibu. Dia bilang, saya ini ya bu, lihat sorotan orang saya ngerti. Percayalah saudara, kalau pelacur itu main sama banyak perempuan, banyak laki. Kan pelacur kadang-kadang bisa laki perempuan ya. Sekarang itu mengerikan. Saudara, dia kenal. Saudara tidak usah ngomong, auramu, lirikanmu dia bisa baca. Dan dia bilang, saya tahu munafik-munafik, orang-orang yang menghakimi saya. Tapi begitu saya di sebelah ibu, saya diterima. Saudara, jujur, itu membawa banyak orang kepada siapa? Tuhan. Jujur. Saya tahu kok, kita ini pencuri-pencuri. Kita mencuri waktu yang harusnya buat Tuhan perpuluhan. Ayo jujur. Satu, kalau saudara masih merasa baik berkorban, masih merasa saudara bisa menghakimi orang lain, something wrong. Tapi kalau saudara bisa, bukan juga rendah diri ya, saudara akan jadi orang yang bisa mengambil janji sangat banyak. Ini baru 2 saudara. Masih banyak sebenarnya, tapi sudah jam segini. Oke, saya tutup terakhir. Sekali lagi, selalu kita tidak bisa banyak-banyak ya. 3, 2, 1. Oke, tadi udah pengajaran ya. Saudara, next. Ya, ini salah satu yang penting. Saudara, merusak perjanjian membuat menjadi hina dan rendah. Ayo baca Maleakinya 3, 2, 1. Tetapi kamu ini saudara, yang paling mengerikan ketika saudara merusak perjanjian. Saudara, setiap saudara, kalau engkau bisa pegang perjanjian, bagian kita itu cuma bisa janji. Bahkan kita bisanya minta tolong dengan anugerahmu. Bagian Tuhanlah sumpah. Saudara, tapi banyak orang merusak perjanjian. Kalau saudara bilang gini, aku gak percaya sumpah-sumpahan, atau saudara itu dikasih sumpah gak pernah dipelajari, saudara dikasih sumpah gak pernah diangkat. Bahkan saudara ya, melakukan apa yang hina. Saya tuh kadang-kadang pengen ngamuk sebenarnya. Kalau ada anak-anak di sini penari yang ngangkat sumpah tuh entengnya begini, terus selesai dilempar gitu. Saya tuh kadang-kadang pengen ngamuk. Aduh Tuhan. Saudara, apa yang kau buat itu menunjukkan siapa engkau. Saudara, cara saya bahkan memegang tali aja, saya bilang aku butuh Tuhan diikat dalam perjanjian kasih karunia. Tapi ada banyak orang yang merusak perjanjian. Dan saudara, hukumnya tuh ngeri banget loh saudara, hina dan rendah. Nah, ini terakhir saudara ya. Cuma ini kita skip semuanya. BMN, tolong keluarkan yang malaikat perjanjian 2. Ya, 3, 2, 1. Saudara, kita lihat, kita baca Maleakinya ya. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki, sesungguhnya ia datang.
firman Tuhan semesta alam. Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, seperti sabun tukang penatu. Nah itu yang bawahnya itu syarat lagi gawat, saudara. Tuhan, malaikat perjanjian itu sudah datang. Tadi ya saudara ya, kita nyembah. Saudara, itu tiba-tiba saudara di atas sini, kalau saudara bisa lihat alam roh, saudara masuk portal ya. Kalau Superman tinggal begini, masuk ruangan, ganti portal, saudara. Seharusnya saudara itu begitu. Saudara ini semua Superman, Superwoman, amin. Saudara bayangkan tadi, begitu kita doa itu langsung malaikat saudara sepanjang semua. Saudara itu begini, at your service. Makanya saya langsung suruh malaikat. Kenapa? Semua bilang nunduk ke saudara, bukan ke saya. Nunduk ke saudara semua gini, at your service. Artinya gini, suruh saya. Malaikatnya itu semua di atas tadi, semua bilang suruh saya melakukan. Yang melakukan tuh gak pernah kita, malaikat. Kita itu cuma melakukan tindakan profetik. Saudara bilang, Bu, kenapa mesti Yesus saja lakukan tindakan profetik? Perjamuan itu tindakan profetik, membasuh kaki tindakan profetik, habis nyembuhin orang ngasih di sini, saudara, yang namanya tanah itu tindakan profetik, suruh basuh itu tindakan profetik, suruh nyelam 7 kali itu tindakan profetik. Betul. Tapi yang ngelakuin siapa? Namanya saudara? Enggak. Semua Tuhan, semua malaikat. Tapi lakukan tindakan profetik dengan benar, dengan iman. Iman dan cinta itu kunci, kayak tadi kata Joshua. Kalau enggak bisa. Ketepatan itu kunci. Saudara bilang, Bu, ketepatan gimana? Saudara udah punya kunci ya, maaf ya. Saudara bukan masukin pintu kunci, lubang kunci, tapi saudara masukin mulut. Terjadi sesuatu enggak? Ya enggak. Itu namanya ketepatan. Saudara, sekali lagi, kalau saudara tepat, saudara akan lihat malaikat perjanjian siap. Tadi dia, dan kemudian saudara, saya lihat tahta putih. Dan di tahta putih itu, saudara, Tuhan Yesus duduk. Dan Tuhan bilang gini, apa yang kamu mau? Setiap kali saya kan bilang, cepat ngomong. Tapi sejujurnya saya nggak tahu saudara tuh kebiasaan ya. Kalau ada penyembahan, saudara nikmati dan nggak mikir, blank. Karena itu kelihatan. Itu begitu saudara ngomong, yang ngomong itu keluar surat. Seperti putih-putih begini ya, surat langsung masuk ke mejanya Tuhan. Tapi tidak banyak. Dari sekian banyak kan harusnya suratnya bertumpuk-tumpuk ya. Saudara, suratnya tuh kira-kira ya 50 biji. Sampai saya bilang, ini kenapa ya? Susah banget dengerin perintah. Padahal kesempatan begitu nggak balik, saudara. Momen, kalau istilah Alkitab, kairos. Kairos tuh nggak pernah balik. Nanti ada kairos lain, tapi tidak sama. Coba bayangin, saudara bilang gini, Bu, nanti sampai di rumah saya doa. Ya nggak bisa. Ketepatan, kairos. Saya berdoa, saudara. Saudara ini belajar mendengar, menangkap, menghormati perjanjian. Nah, tetapi nanti saya balas lain kali. Tuhan bilang begini, semua aku iakan kalau kamu sudah melewati, sudah kenal, dan sudah melewati Tuhan sebagai pemurni logam dan sabun tukang penatu. Sampai hari ini saya selalu dimurnikan. Sampai hari ini saya selalu dibersihin, dicuci. Kemarin pulang dari Jogja, saya dicuci lagi sama Tuhan. Ya, diomelin ya. Saudara, begitu pulang Jogja, saya ini kan senyum-senyum, saya ngomong gini, Tuhan,
Ya, saya tahu ini pukulan pertama dan lumayan. Tuhan bilang kalian lumayan kok. Ya, dapat nilai 77. Enggak lumayan. Nah, saudara ya. Saudara, Tuhan bilang pokoknya 77. Terus tapi Tuhan ngomel panjang lebar sama saya. Ini saudara. Enggak dimarahin itu bukan karena enggak sayang. Justru karena sayang. Pikiran saya udah begitu loh, saudara, jahat. Tapi tenang, saya sudah diomelin habis. Ya. Saudara, Tuhan bilang ini, kamu ya lihat hatimu, jahat, tidak peduli, kejam, licik. Saudara, saya masih dibersihkan. Sampai Tuhan bilang ini, itu ya butuh sekali kamu dilapis emas. Saudara, saya waktu mempelajari soal emas tuh keren banget. Salah satunya kayu penaga. Kayak penaga itu kayu yang dibuat khusus buat bait Allah. Buat tabut perjanjian. Cuma ini bukan emas, ini cat. Dan kayunya bukan kayu penaga, ya. Tapi kalau saudara, kalau dilebur, disiram emas luar dan dalam, itu cuma bisa kayu penaga. Saudara dan saudara mau tahu kenapa kayu penaga itu? Dia tahan 1000 derajat Celcius. Kayunya gak lapuk, gak rubuh. Saudara, yang kedua, pori-porinya itu nyerap emas. Saudara, dan kalau masuk, emas itu nyatu sama dia sampai pori-porinya berisi emas. Kemarin di Superman ada zat yang masuk sampai ke paru-paru kemana, sampai membunuh dia. Nah, itu zat yang sering kali dipakai iblis. Saudara, itu zat kebencian, kemarahan, itu logam juga, ngomongnya logam. Tapi Tuhan bilang yang aku mau seluruh hidupmu sampai pori-porinya dilapis dengan keilahian, dilapis dengan kebaikan, dilapis dengan kemurnian. Saudara, ingat yang penting tadi ya, takut akan Tuhan, jujur, amin. Itu 2 aja saudara ingat, lumayan lah ya. Saudara, ketepatan dan sebagainya ya.